Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Etika Profesi Akuntansi yang beranggotakan Hibza Bisabaniyah NIM 051, Erina Nur Azizah NIM 054, Ai Nur Pratiwi NIM 078, dan saya sendiri Umi Mariani NIM 065. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mengelola resiko, etika, dan peluang. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Identifikasi dan penilaian resiko, etika, dan peluang. A. Resiko, etika, dan peluang dalam penilaian perusahaan. Yang pertama, resiko, etika, dan peluang didasari oleh adanya pengakuan atas kebutuhan akuntabilitas korporat kepada pemangku kepentingan yang telah menjadikan suatu kebutuhan tata kelola modern yang merefleksikan pentingnya memenuhi kepentingan pemangku kepentingan. Nah, dalam konteks ini perhatikan resiko, etika, dan peluang, yaitu jika resiko tidak memenuhi harapan pemangku kepentingan, maka akan menyebabkan potensi kerugian dukungan untuk tujuan perusahaan. Dan ketika kenyataan ini melebihi harapan, maka akan memberikan peluang untuk penggalangan dukungan. Peluang dan ancaman ini berdasarkan pada keunggulan kompetitif dan atau perhatian kepentingan pemangku kepentingan. Yang kedua, keterbatasan dari pendekatan enterprise risk management atau IRM tradisional. Kajian Poso IRM ini memeriksa kode etik, kesadaran karyawan, tekanan memenuhi tujuan yang tidak realistis, kesediaan manajemen untuk menggantikan kontrol yang sudah ada, kepatuhan kode dalam bekerja, pemantauan efektivitas sistem pengendali internal, program whistleblowing, dan tindakan perbaikan sebagai respon pelanggaran kode etik. Manajemen risiko tradisional terfokus pada masalah-masalah dari perspektif dampak keuangan mereka pada pemegang saham dan bukan pada dampak non-finansial pada pemangku. Selanjutnya adalah identifikasi serta penilaian risiko, etika, dan peluang. Yang pertama, identifikasi pemangku utama perusahaan menggunakan teknik pemberian peringkat kepentingan pemangku. Pada tahap ini, menggunakan kerangka kerja urgensi, legitimasi, dan kekuasaan, serta pengaruh dinamis. Selain itu juga mengkonfirmasi proyeksi interaksi pemangku kepentingan representatif dengan pemangku kepentingan yang punya kepentingan dengan menunjukkan kepedulian dan membuka dialog untuk membangun kepercayaan. Yang kedua, mempertimbangkan kegiatan korporasi dan menilai resiko dari tidak memenuhi atau peluang yang melebihi harapan. Pertimbangan ini mempertimbangkan input yang relevan, output, kualitas, dan variabel kinerja lainnya. Menggunakan 6 nilai Hypernon, yaitu kejujuran, keadilan, belas kasihan, integritas, prediktabilitas, dan tanggung jawab. Yang ketiga, melibatkan penyusunan laporan yang dihasilkan oleh proses di atas. Laporan menyajikan mempertimbangkan resiko dan peluang didasarkan kepada kelompok pemangku kepentingan, produk atau jasa, tujuan perusahaan, nilai Hypernon, dan pemicu reputasi. Adalah manajemen resiko, etika, dan peluang. A. Hubungan pemangku kepentingan efektif. Untuk menentukan hubungan ini, dikembangkan model oleh Savage 1991 yang berfokus pada hubungan potensi pemangku kepentingan menimbulkan ancaman bagi organisasi atau untuk bekerja sama dengannya. Kita dapat lihat pada diagram di bawah potensi ancaman pemangku kepentingan terhadap potensi korporasi pemangku kepentingan. Ada 4 tipe dan 4 strategi juga. Kita dapat lihat pada tipe 1, yaitu tipe mendukung, strateginya melibatkan. Potensi ancaman pemangku kepentingannya adalah rendah dan potensi korporasi pemangku kepentingannya adalah tinggi. Maksudnya adalah kemungkinan pemangku kepentingan
kepentingan menjadi ancaman rendah dan tingkat kerjasamanya dengan mereka ini adalah tinggi, sehingga keterlibatan pemangku kepentingan dalam keputusan diharapkan akan menjadi lebih tinggi. Kita dapat lihat pada tipe 2, yaitu tipe marginal, strateginya mengawasi. Potensi ancaman pemangku kepentingannya adalah rendah, dan potensi korporasi pemangku kepentingannya adalah rendah. Maksudnya, kemungkinan pemangku kepentingan menjadi ancaman rendah dan tingkat kerjasama dengan mereka juga rendah, sehingga pilihan strateginya adalah mengawasi harapan mereka jika kondisi berubah. Selanjutnya pada tipe 3, yaitu tipe tidak mendukung, strateginya membela diri. Potensi ancaman pemangku kepentingannya adalah tinggi dan potensi korporasi pemangku kepentingan adalah rendah. Maksudnya, ancaman tinggi dan kerjasama rendah, maka akan terjadi kondisi yang sangat tidak mendukung dan kemungkinan akan terjadi perang. Selanjutnya pada tipe 4, yaitu tipe berkah campuran, strateginya kolaborasi. Potensi ancaman pemangku kepentingannya adalah tinggi dan potensi korporasi pemangku kepentingannya adalah tinggi. Ancaman yang tinggi dengan kerjasama yang tinggi, maka lebih baik pemangku kepentingan diajak berkolaborasi agar mereka tetap menjadi pendukung. Saya Ainur Pratiwi, NIM E2B019078 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Umi Mariani. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan dan kewarganegaraan korporat. Korporasi secara hukum bertanggung jawab kepada pemegang saham. Namun pada kenyataan, mereka juga bertanggung jawab pada berbagai pemangku kepentingan untuk menggalang dukungan untuk mencapai tujuan strategis. Diwujudkan dalam bentuk CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, dengan elemen penting, yaitu yang pertama ada tujuan organisasi untuk CSR. Organisasi mempertimbangkan tujuan strategis baik sebagai operasi maupun warga korporasi. Pertimbangan ini dengan memahami langkah-langkah yang bersedia pada CSR, sehingga perancang sistem akan menyesuaikan aspirasi dengan langkah-langkah yang akan memungkinkan pengawasan dan penguatan sehingga dicapai tujuan strategis yang etis dan menghormati kepentingan para pemangku kepentingan. Yang kedua, ada membangun kerangka tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk membantu keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan keputusan perusahaan, mengatur kegiatan dan pelaporan dan audit aktivitas dan laporan. Ketiga, ada mengukur kinerja CSR. Melalui peninjauan kinerja CSR yang menyaring kegiatan untuk investor, etika, baik investor individu maupun institusi dengan tujuan sosial. Mengukur kinerja ini dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu kode atau pernyataan bimbingan, tingkat kemutakhiran dan penegaan. Dua, ada penciptaan pekerjaan keseluruhan dan dalam kaitan dengan kelompok minoritas. Tiga, hubungan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. 4. Pengobatan karyawan. 5. Program manajemen lingkungan. 6. Kinerja lingkungan. 7. Etika pemanfaatan sumber dan perdagangan. Elemen penting yang keempat ada monitoring CSR. Memantau bagaimana korporasi berbuat secara selektif dengan mengacu pada studi eksternal. Pemantauan ini melalui perbandingan yang dapat membantu. Yang pertama ada tujuan strategis, faktor kunci keberhasilan. 2. Organisasi serupa. 3. Alternatif praktik terbaik untuk perbandingan. 4. Standar terpublikasi. 5. Statistik dan rata-rata industri. 6. Manajemen dengan target tujuan. 7. Hasil yang diperoleh pada periode sebelumnya. Elemen yang kelima ada pelaporan CSR. Laporan ini merupakan hasil dari pengukuran kinerja CSR dan akan melaporkan kinerja yang akan dibuat secara internal saja atau secara umum, tetapi
laporan harus terfokus pada tujuan kinerja program. Ada laporan publik menjadi lebih umum memberikan informasi. 2. Meningkatkan kesadaran akan isu-isu dalam organisasi. 3. Memberikan dorongan bagi karyawan untuk mematuhi tujuan etis. 5. Menginformasikan pemangku kepentingan eksternal. 6. Meningkatkan citra perusahaan. Elemen penting yang ke-6 ada asuransi audit laporan CCR. Merupakan bentuk audit dari hasil laporan CCR. Melalui cara ini, penyusunan laporan bisa dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri. Namun, hasil laporan harus dibuktikan kebenarannya dan mewajibkan pengungkapan publik atas hasil kinerja lingkungan. Terakhir adalah pemikiran penutup. Akuntabilitas strategi perusahaan untuk pemangku kepentingan, manajer, dan akuntan profesional telah jelas, sehingga mendorong organisasi atau perusahaan untuk mengembangkan konsep yang efektif tentang kewarganegaraan korporat dan program yang efektif dari pertanggungjawaban sosial. Slide selanjutnya ada etika di tempat kerja. Munculnya etika ini didasari oleh semakin tingginya kesadaran sosial dan tekanan dari kelompok-kelompok aktivis yang telah didokumentasikan memiliki dampak yang signifikan pada operasi internal dan eksternal organisasi. Tinjauan langsung berbagai komponen di lingkungan tempat kerja. Yang pertama ada hak karyawan. Perkembangan kesadaran akan hak-hak karyawan harus dihormati relatif dibandingkan dengan hak-hak majikan. Seperti majikan tidak lagi bisa memerintah karyawan untuk memperkuat pencemaran, mengambil resiko kesehatan dan keselamatan orang lain. Beberapa hak telah menjadi dilindungi oleh undang-undang baru, sehingga praktek perusahaan harus lebih sensitif terhadap tekanan pemangku kepentingan. Beberapa hal yang menjadikan harapan baru atas hak karyawan. Yang pertama ada hak privasi dan martabat. Berdampak pada adanya balasan yang jelas antara hak pribadi, alasan, dan publik. Adanya prosedur yang sesuai melalui pemberitahuan atau persetujuan karyawan, tidak adanya pelecehan dan seksual. Selanjutnya yang kedua ada perlakuan yang adil. Diskriminasi menjadi tidak etis dan dianggap ilegal sehingga karyawan merasa mempunyai hak atas kebijakan yang adil. 3. Lingkungan yang sehat dan aman. Hilangnya budaya memaksa karyawan bekerja melebihi jam kerja atau menghukum karyawan melalui evaluasi kinerja. 4. Kemampuan untuk menjalankan suara nurani seseorang. Sebagai bentuk perlawanan adanya konsep loyalitas buta yang telah membuat karyawan merasa kehilangan hak untuk menjalankan suara nuraninya. Munculnya dorongan perubahan menjadi lebih berani berbicara dalam organisasi. Tinjauan yang nomor 2 ada kepercayaan dan maknanya. Tidak mungkin manajer dan karyawan bersedia mengikuti pemimpin yang tidak bisa dipercaya atau tidak etis. Jika karyawan memiliki kepercayaan, maka mereka akan berpartisipasi sepenuh hati dalam melakukan restrukturisasi, bahkan yang melibatkan perampingan. Untuk menjaga kepercayaan, diperlukan langkah organisasi membuat komitmen yang terjamin untuk memberi karyawan status secara penuh. Memberikan peraturan kontrak yang adil. Kelanjutan manfaat bisa menjadi cara menjaga kepercayaan tenaga kerja kontingen atau paruh waktu dengan pemahaman besar. Yang ketiga ada keseluruhan manfaat. Terdapat pandangan tentang cara karyawan memandang perlakuan perusahaan terhadap mereka, menentukan apa yang mereka pikirkan tentang program etika perusahaan. Memperlakukan karyawan dengan tepat tidak hanya etis, tetapi penting untuk menjalankan program etika organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Yang keempat ada kecurangan kejahatan kerah putih. Salah satu tantangan yang dihadapi semua organisasi adalah prospek tindakan kecurangan, melakukan semua langkah untuk membimbing, mempengaruhi, dan mengendalikan karyawan yang mungkin cenderung terlibat
dan auditor eksternal harus mewaspadai potensi masalah yang akan terjadi. 5. Ada memahami motivasi penipu. Hierarki kebutuhan Maslow yang menyatakan kebutuhan individu dapat dikategorikan dan akan ditanggapi berdasarkan piramida hubungan rasionalisasi motif dan peluang. 6. Ada memahami rasionalisasi kecurangan. Ada 7 rasionalisasi tindakan tidak etis. Yang pertama, menolak tanggung jawab. Kedua, menolak dari cedera. 3. Penolakan menjadi korban. 4. Kecaman menjadi pengancam. 5. Banding ke loyalitas yang lebih tinggi. 6. Semua orang melakukan. Pendapatan hak pribadi. Yang ketujuh, peluang melakukan kecurangan. Selanjutnya, tinjauan yang ketujuh, ada peluang melakukan kecurangan. Adanya peluang untuk melakukan kecurangan dengan tingkat rasio yang dapat diterima untuk ditangkap dan mendapat hukuman yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifsa Fisabania, NIM 051, akan melanjutkan presentasi dari Ayat Nur Pratiwi, yaitu di slide ke-8 dan ke-9. Lanjutan operasi internasional. Ketika perusahaan beroperasi di pasar luar negeri, maka harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah dampak terhadap ekonomi lokal dan budaya mereka. Perusahaan multinasional harus berhati-hati untuk tidak memiliki dampak yang tidak menguntungkan dari aspek lokal. Dari yang pertama, pasar tenaga kerja, meliputi tingkat upah, ketersediaan pasokan. Yang kedua adalah bahan baku dan pasar input lainnya. Yang ketiga, politik dan proses hukum. Yang keempat, adat dan sosial keagamaan. Pertimbangan yang kedua adalah konflik antar budaya domestik dan budaya asing. Mungkin masalah yang paling sulit jika para pemangku kepentingan utama perusahaan berbeda dengan yang ada di daerah lokal tersebut. Perbedaan tersebut diantaranya, yang pertama, persetujuan penyuapan atau Asia Tenggara. Yang kedua, penggunaan pekerja anak atau Republik Dominika dan Asia Tenggara. Yang ketiga, penggunaan tenaga kerja budak. Pertimbangan yang ketiga adalah penyuapan dan pembayaran untuk memfasilitasi. Praktik ini biasanya digunakan untuk mempercepat hasil, yaitu suap menyuap untuk mendapatkan proses yang lebih cepat tanpa harus melakukan proses yang begitu panjang. Uang pelicin atau suap merupakan suatu yang bermasalah yang melawan hukum, dan juga yang pertama, menambah biaya operasi. Yang kedua, meruntuhkan praktik pembelian berdasarkan prestasi. Yang ketiga, ketidakmungkinan menegakkan kinerja setelah suap dibayar. Yang keempat, menunjukkan karyawan bahwa suap bisa diterima meskipun melanggar kode etik. Yang kelima, menunjukkan para pencari uang suap untuk meminta. Nah, akibat banyak perusahaan multinasional melarang uang suap melalui penetapan kebijakan konflik budaya yang jelas dengan melarang memberikan hadiah, suap, atau pembayaran memfasilitasi. Langkah untuk menghindari konflik internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah imajinasi moral, dan yang kedua konsultasi sebelum tindakan. Selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina, NIM 054. Di sini saya akan melanjutkan yang ada di slide 10 dan juga 11. Langsung saja kita ke materinya. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada manajemen krisis. Nah, manajemen krisis itu seperti yang kita tahu, krisis itu adalah sebuah masalah atau bisa dibilang yaitu potensi untuk memiliki dampak signifikan terhadap reputasi perusahaan. Nah, jika kita nggak bisa meminimalisasikan suatu kesalahan di dalam perusahaan, maka dampak yang di dalam perusahaan itu akan semakin panjang. Nah, untuk itu manajemen yang efektif itu akan meminimalkan dampak dari peristiwa tersebut. Nah, pengelolaan krisis yang baik adalah pemahaman dari 4 fase krisis, yaitu yang pertama adalah prakrisis, yang kedua tidak terkontrol, yang ketiga terkontrol, dan yang keempat adalah pemulihan reputasi. Nah, tujuan utama manajemen krisis ini seperti yang kita tahu ya, harus untuk menghindari krisis gitu kan ya, karena siapa coba yang mau perusahaannya itu mengalami krisis. Nah, untuk itu di sini ada masalah-masalah yang timbul yang bisa menimbulkan krisis menurut Lerbinger. Nah, yang pertama itu adalah bencana alam, yang kedua adalah bencana teknologi, yang ketiga yaitu perbedaan harapan antara individu, kelompok, dan perusahaan sehingga ada konfrontasi. Terus yang keempat yaitu ada tindakan jahat oleh teroris, ekstremis, pemerintah, dan individu. Terus yang selanjutnya ada nilai-nilai manajemen yang tidak mengikuti persyaratan lingkungan dan sosial. Yang selanjutnya ada kecurangan manajemen. Yang selanjutnya juga ada kesalahan manajemen. Nah, identifikasi dan penilaian cepat dari suatu krisis berperan dalam mempengaruhi hasil secara efektif dan efisien. Dan salah satu karakteristik krisis yaitu akan berkembang jika tidak ada tindakan yang diambil. Nah, sehingga salah satu yang penting dalam penilaian krisis itu adalah menghindari atau meminimalkan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di slide selanjutnya yaitu yang ke-11 ada bagaimana sih cara kita untuk memasukkan etika dalam manajemen krisis, karena etika itu kan penting ya, karena kalau kita apa-apa nggak mengerjakan sesuai dengan etika tuh malah yang ada buyar gitu kan ya. Nah, untuk itu caranya yang pertama adalah pencegahan dan peringatan. Yang pertama yaitu ada kode etik, artinya yaitu mengidentifikasikan nilai-nilai, menekankan dan mengefektifkan. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasikan potensi masalah etika dan indikator peringatan. Yang ketiga, mendorong dengan melakukan publikasi yang baik. Dan cara yang kedua yaitu ada pendekatan analisis. Nah, yaitu ada yang pertama menerapkan analisis kerangka pemangku kepentingan, dan yang kedua yaitu daftar periksa atau waktu khusus untuk mempertimbangkan isu-isu etika, alternatif, dan peluang. Dan cara yang ketiga itu ada keputusan itu sendiri, artinya nilai etika itu diintegrasikan dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat yaitu keputusan atas niat etis kepada media, karyawan, pelanggan, pemerintah, publik, dan pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.